Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hortimania dimanapun Anda berada. Saat ini saya akan memandu jalannya diskusi bersama dengan Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Bapak Andi Muhammad Idil Fitri, yang saat ini bersama dengan saya, teman-teman semua. Kita hari ini akan membicarakan tentang salah satu program unggulan yang ada di Direktorat Jenderal Hortikultura, yaitu program program pekarangan pangan bergizi. Oke, kita tidak usah berlama-lama lagi, langsung kita perkenalkan. Beliau adalah Direktur Sayuran dan Tanaman Obat. Selamat sore Pak Dir, apa kabar? Selamat sore Mas Ali, apa kabar? Luar biasa. Alhamdulillah tentunya. Alhamdulillah Pak Dir ya. Senyumnya Pak Dir membuat saya makin berbahagia Pak. Semeringah ya kan, karena Pak Dir ini membawa aura kebahagiaan. Oke Pak Dir, ini sebagaimana banyak ditanyakan oleh netizen kita di luar sana Pak Dir, dengan adanya program dari Direktorat Jenderal Hortikultura, khususnya yang ada di Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat. Boleh nggak Pak Dir mungkin dijelaskan apa sih program Direktorat Sayur Tanaman Obat yang saat ini dikenal dengan program pekarangan pangan bergizi itu Pak Dir? Ya baik, terima kasih Mas Ali. Jadi pekarangan pangan bergizi itu bukan hanya program dari Direktorat Jenderal Hortikultura. Ini adalah program Kementerian Pertanian. Pekarangan pangan bergizi adalah program yang diampu oleh 3 Direktorat Jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, khususnya Direktorat AKABI atau Aneka Kacang dan Umbi, seperti itu. Program kami sebutnya P2B. P2B ini adalah pekarangan pangan bergizi yang nantinya salah satu hasil panenannya itu untuk menyuplai dapur bergizi. Program Bapak Presiden sekarang kan ada program makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis. Kemarin tanggal 6 kalau tidak salah itu sudah ada uji coba di 26 provinsi, 111 satuan pelayanan, total pelayanan dapur bergizi itu sudah dilakukan untuk menyuplai makanan bergizi kepada anak-anak sekolah dari SD, TK, PAUD sampai dengan SMA, ibu-ibu hamil dan menyusui, seperti itu. Nah, program ini kita berkolaborasi dengan Kemendesa, Kementerian Perdesaan, seperti itu. Jadi ada MOU Kementerian Pertanian dengan Kementerian Desa, di mana Kementerian Desa yang dana desanya itu 20% minimal itu digunakan untuk ketahanan pangan, salah satunya adalah pekarangan pangan bergizi. Jadi Kementerian Pertanian melalui Ditjen Hortikultura, PKH dengan TP itu mensupportnya dalam bentuk benih, seperti itu. Kemudian Kementerian Desa itu mensupportnya di Demplot. Di dalamnya ada aneka sayuran, aneka ubi, buah dan ayam, seperti itu. Di tahun 2025 ini targetnya itu adalah di 1.500 desa, 500 kecamatan, 434 kabupaten di 37 provinsi. Yang akan tentunya kita berikan bantuan dalam rangka salah satu pemenuhan penyuplai makanan bergizi gratis, seperti itu. Luar biasa. Itu mekanisme atau sistem kerjanya seperti apa Pak Dir? Apakah langsung setiap desa nanti ada semacam kontrak terus diberikan benih, terus desa itu memberikan kepada masing-masing rumah tangga untuk ditanam, atau seperti apa Pak Dir? Ya, jadi kalau yang dari Kementerian Pertanian kita akan memberikan dalam bentuk polybag sayuran ya kepada setiap desa. Setiap desa itu 3 atau 5 kelompok, dan tentunya 300. Maaf, itu kelompok wanita tani maksudnya? Bisa kelompok tani, bisa kelompok wanita tani, bisa kelompok masyarakat yang ada di situ. Yang jelas di dalam satu desa itu ada 150 kakak. 150 kakak. 150 kakak setara dengan 600 jiwa yang kita akan berikan bantuan aneka benih ya dalam bentuk polybag. Kemudian ada ayam tentunya. Dan di Demplot ini yang di setiap desa itu kita harap ada untuk luasan sekitar 3.000 atau 4.000 square, itu akan ditanam aneka sayuran, kemudian ubi dan ayam, dan kita berharap dananya dari dana desa 20% yang tadi minimal, seperti itu. Nah, harapannya
Dari hasil yang dikelola di pekarangan pangan bergizi dan Demplot ini, itulah yang akan salah satu untuk mensuplai makanan sayuran di dapur bergizi. Iya. Seperti itu. Tapi dikelola oleh Bumdes. Iya. Ya, Bumdes desa yang nantinya akan menjadi pihak ketiga lah ya, jembatan dari pekarangan bergizi ke dapur, menjualnya ke sana seperti itu. Iya, berarti semacam vendor lah, taker. Iya, berarti petani atau keluarga yang menanam di pekarangan ini nanti tetap akan menjual hasilnya kepada dapur ya, begitu Pak Dir ya? Iya, kepada di samping dia mengkonsumsi, arahnya Bapak Menteri Pertanian itu benih yang diberikan itu paling tidak bisa mengurangi inflasi. Misalnya cabai ya, kalau misalnya diberikan cabai, minimal dia bisa mengkonsumsi sendiri, tidak beli lagi di pasar. Bisa menekan inflasi seperti itu. Ada kelebihannya itu bisa dijual. Dijual di pasar, bisa dijual di Bumdes. Nantinya akan selanjutnya dijual di dapur bergizi. Iya. Program ini tentunya sangat menarik sekali Pak Dir, karena ini bisa menguatkan ketahanan ekonomi keluarga di masing-masing keluarga tentunya Pak Dir ya. Iya, karena mereka sudah bisa memproduksi sendiri dan lebihnya baru dijual, kan begitu ya Pak Dir. Iya. Berarti semua penerima dari bantuan ini sudah ditentukan desanya berarti Pak Dir, di setiap kecamatan yang disebutkan Pak Dir tadi? Sudah, jadi ada 75.000 desa di seluruh Indonesia. Itu kita sudah diberikan long listnya dari Kementerian Desa. Dan kita men-shortlist di 2025 itu ada 1.500 desa. Kita sudah petakan dari 37 provinsi, 434 kabupaten, 500 kecamatan. Itu sudah sisir dari Aceh sampai dengan seluruh Papua. Sudah ada semua. Ya memang kita mendekatkan lokasi-lokasi penerima manfaat ini itu di daerah di mana ada bumdesnya, kemudian di daerah mana ada dapur bergizinya. Walaupun tidak sebanyak 1.500 itu, tapi paling tidak mendekati lokasi-lokasi dapur bergizi itu. Begitu. Terus apakah pihak Kementan nanti hanya memberikan benihnya kemudian setelah itu diserahkan kepada Bumdes, atau Kementan tetap memberikan penyuluhan atau memberikan edukasi kepada petani dari awal menanam sampai panen mungkin Pak Dir? Pastinya seperti halnya program-program yang lain dari Kementerian Pertanian, itu kan ada proses yang namanya CPCL ya. Untuk kita melihat seperti apa calon penerima, calon lokasi. Nah setelah itu tentunya ada koordinasi dari dinas setempat, ada juga dinas pertanian maksudnya dari sisi Kementan, kemudian ada dari dinas PMD, penguatan dana desa itu di daerah, di kabupaten juga, tentunya akan dikawal oleh penyuluh yang ada di kabupaten untuk bagaimana budidaya yang baik, bagaimana dari awal menanam sampai dengan tentunya panennya. Berarti nanti masyarakat tidak perlu lagi bingung ya bagaimana cara mendaftarnya, karena desa yang sudah ditentukan itu kan sudah ada mekanisme di sana. Maksud saya tidak perlu misalnya mendaftar di link-link tertentu atau mengajukan proposal semacamnya gitu. Tidak jadi, perlu kan? Tidak ada lagi seperti itu. Kalau model program yang kayak kemarin kayak di proposal itu tidak. Jadi seperti biasa kita akan menyampaikan ke seluruh dinas bahwa ini ada program seperti ini, kita minta usulan calon penerima, calon lokasi. Dari list yang kita sampaikan ini kita kan menyampaikan ke 1.500 desa yang tadi kita sudah kumpulkan itu. Berarti nanti dinas pertanian nanti yang memetakan siapa yang calon petani atau calon lokasi yang layak untuk mendapatkan itu ya Pak Dir. Memang kita itu dasarnya adalah kita coba mengklasifikasi bahwa penerima ini adalah desa yang paling tidak yang tertinggi dana desa yang diterima oleh mereka, karena dana desa itu kan penerima bermacam-macam, ada 2 miliar, just 2 miliar, ada juga yang 900. Nah kita mencoba mengambil di atas 1 miliar. Kalau 1 miliar saja itu berarti kalau 20%-nya ada 200 juta. Jadi harapannya satu desa 200 juta itu yang mensupport untuk demplotnya itu. Ini kan ada 3 direktorat jenderal yang terlibat Pak Dir. Berarti kan ada 3 komoditas mungkin, atau ada 3 misalnya tadi Direktorat Jenderal Horti, Tanaman Pangan, dan satu lagi PKH. Berarti nanti mungkin ada di sana ternak juga Pak Dir di dalam
program itu atau seperti apa Pak Dir? Ada. Jadi kalau Horti itu aneka sayuran. Aneka sayuran. Cabai, kemudian aneka sayuran daun. Iya. Aneka sayuran umbi. Iya. Seperti itu. Jadi ada cabai, ada bawang, ada selada dan lain-lainnya lah. Iya. Sayuran daun seperti itu. Dari tanaman pangan ada ubi. Ada ubi. Ubi seperti itu. Kemudian dari PKH ada ayam petelur. Ayam betul. Jadi bisa bikin kandang gitu ya. Betul. Sehingga yang di dalam demplot ini di situ ada seratnya, Iya. tentunya kan. Iya. Ada karbonya, ya dari ubi. Terus ada juga proteinnya Iya. dari telur itu. Jadi bisa digunakan salah satu untuk menyuplai ke dapur. Iya. Bergizi. Iya. Dan nantinya akan dimasak di situ kan, Iya. untuk didistribusikan kepada anak sekolah. Betul Pak Dir. Itu. Dan tentunya juga satu syaratnya harus ada lahannya. Harus ada lahannya. Dan di desa itu biasanya memang Iya. ada tanah bengkok lah. Oh iya iya Bengkok iya. yang itu. Tapi tidak semua, karena tidak semua desa itu punya lahan. Iya iya betul Seperti betul. itu. Tapi sebagian besar lah. Iya, ada. jadi tentunya nanti tanahnya petani yang akan misalnya digunakan untuk itu ya Pak Dir. Iya pasti. Iya, tanah petani. Oke. Sangat luar biasa Pak Dir. Apa namanya ini penjelasannya, akhirnya mungkin netizen sudah tidak bertanya-tanya lagi karena selama ini kan masih banyak yang bertanya-tanya terkait program pekarangan bergizi tadi. Dari diskusi kita tadi ini saya bisa menyimpulkan bahwa program pekarangan bergizi ini bukan dalam artian bahwa program ini hanya akan dilaksanakan di pekarangan. Pekarangan ini kan di depan rumah ya. Karena ada banyak kegiatan di dalamnya, tentunya bukan hanya dilaksanakan di pekarangan, tapi di belakang rumah yang lahannya lebih luas mungkin kan harus dibangun kandang. Seperti itu ya Pak Dir ya. Iya, ini kan bayangan orang karena pekarangan dianggapnya hanya pekarangan sekecil itu Pak Dir. Bayangannya netizen gitu. Berarti ini kita akan menegaskan kembali bahwa program pekarangan ini, tentu pekarangan pangan bergizi ini ya tentunya memiliki lahan yang luas tentunya yang bisa. Jadi yang dimaksud pekarangan bergizi itu ada dua. Pekarangan yang berada di halamannya rumah tangga itu. Itu paling tidak 20 meter persegi lah. Seperti itu yang diberikan bantuan dalam bentuk polybag. Seperti itu. Kan ada juga yang lebih dari itu halamannya, pekarangannya. Ada juga kurang daripada itu dengan harapan minimal 20 meter square itu untuk diberikan bantuan polybag. Polybag bisa dalam polybag, tapi kalau misalnya mau dipindah tanamkan juga silahkan saja. Tentunya dipindahkan ke media yang lain seperti itu. Tapi di desa itu juga ada demplot. Demplotnya inilah yang tadi saya sampaikan ada sekitar 3.000-4.000 meter persegi. Di dalamnya ada aneka sayuran, ubi, ayam. Harapannya ini didukung dari dana desa. Gitu. Kalau ini menghasilkan, hasilnya itu akan dijual ke dapur melalui BUMDes. Polanya seperti itu. Luar biasa ya. Jadi selain masyarakat yang menerima bantuan ini mendapatkan keuntungan, ya tentunya juga dia bisa mensupport dapur dapur desa tadi ya, dapur BUMDes tadi Pak Dir. Ini sangat luar biasa Pak Dir. Dan mohon izin Pak Dir, ini tentunya semua gratis ya Pak Dir, tidak ada pungutan apapun. Gratis. Ini dari pemerintah tentunya gratis. Gratis ya. Jadi apalagi program ini diinisiasi oleh Bapak Presiden kita. Iya betul. Jadi tidak ada hal-hal yang bersifat ada pungutan ini betul-betul gratis. Jika ada berarti itu adalah oknum ya kan, adalah oknum karena semua bantuan dari pemerintah, dari Kementerian Pertanian khususnya semuanya diberikan secara gratis ya Pak Dir. Luar biasa. Ini netizen Hortimania dimanapun Anda berada, sudah jelas sekali kita tadi membicarakan terkait program pangan bergizi ini. Jadi saya rasa jika ada hal-hal yang nanti ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar dan kita akan menanyakan langsung kepada Pak Direktur. Karena ini netizen bertanya, Pak Direktur yang menjawab. Oke. Ya Pak Dir ya? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. siap. Ada mungkin yang ingin disampaikan kepada seluruh netizen kita Pak Dir? Silakan. Ya, untuk para netizen Horti TV, pekarangan pangan bergizi ini adalah program dari Kementerian Pertanian untuk mendukung program Bapak Presiden untuk makan bergizi gratis. Jadi Kementerian Pertanian sudah mempunyai program ini, tentunya kolaborasi 301, Dijen Horti, Dijen PK dan tanaman pangan.
harapannya ini bisa salah satu bisa mensuplai kepada Satuan Pelayanan Dapur Bergizi yang tentunya menjadi ranah Badan Gizi Nasional untuk memasak pada anak-anak kita yang dari SD, TK, PAUD sampai dengan SMA dan tentunya ibu menyusui dan hamil. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Oke, Pak Dir, maaf, ini Polri juga terlibat ya kalau tidak salah Pak Dir. Polres juga terlibat dalam program ini. Kalau skemanya itu dari Kementerian Pertanian, dari Kementerian Desa, kemudian ada pengawalan dari Polri, Babin Kamtipmas seperti itu, tapi sifatnya mengawal pelaksanaan kegiatan ini. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Dir. Luar biasa sekali diskusi kita pada kesempatan kali ini, dan saya Alif bersama Pak Direktur pamit dan undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak.